تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi kita sudah dibimbing berada di tempat yang mulia dan di dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis ilmu. Kalau kita dibimbing untuk hadir di majelis ilmu, itu berarti Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu. Karena Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia memahami urusan agamanya. Jadi ingat-ingat, kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, itu tanda Allah sayang kepada kita semua. Maka kita memohon kepada Allah, semoga kita istiqomah di jalan ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tema kita pagi hari ini husnul khatimah. Kita semua pasti ingin memiliki akhir hidup yang baik, betul enggak? Maka saya tertarik pagi hari ini untuk mengkaji tema meraih husnul khatimah, menggunakan huruf ha, husnul, bukan kho ya, khu. Husnu itu maknanya kebalikan, ya. Kalau husnul khatimah, akhir yang baik, sedangkan husnul khatimah, akhir yang buruk. Hati-hati. Ini pentingnya belajar bahasa Arab dan juga penting belajar makharijul huruf, ya. Baik. Husnul khatimah, akhir yang baik. Masalah kapan kita meninggal dunia tidak usah dirisaukan Bapak Ibu, dan tidak usah dipikirkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kapan kita akan meninggal dunia. Bahkan ketika
kita berada di alam rahim 4 bulan 10 hari, Allah sudah mengirimkan malaikat untuk mencatat 4 perkara pada diri kita. Bikat birizkihi, mencatat rezekinya. Wa ajalihi, mencatat ajalnya. Wa amalihi, mencatat amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Kemudian yang keempat, dia orang celaka ataukah orang bahagia. Jadi masalah kapan kita akan mati ini tidak usah dipikir, tidak usah dirisaukan. Kalau kita mengingat kematian itu penting. Ya, bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang mengingat kematian sehari semalam sebanyak 20 kali, maka dia akan dibangkitkan bersama orang yang mati syahid. Di dunia dia tidak mati syahid, ya, tapi di akhirat kelak dia akan dibangkitkan bersama orang yang mati syahid. Ingat mati sehari semalam berapa kali? Panjenengan ingat berapa kali? Setiap saat ingat mati. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini, ya, yang diingat 1 kali 2. Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu punya ajalnya masing-masing, ya. Tidak ada manusia yang meninggal sebelum ajalnya, dan tidak ada manusia yang mati tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah." Tidak ada jiwa yang meninggal, yang mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya diundang untuk membacakan Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dia sebenarnya sudah dibacakan Yasin sejak 2 hari yang lalu. Lalu di hari terakhir dia meninggal dunia itu, Bapak Ibu, saya diundang untuk membacakan surah Yasin. Saya baca surah Yasin mulai jam setengah 12 ya. Saya baca surah Yasin karena Nabi bersabda, "Iqra'u mautakum Yasin." Bacakanlah orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan surah Yasin. Jam 12 lewat sedikit yang bersangkutan meninggal dunia. Lalu ada SMS masuk, "Ustadz, terima kasih, berkat Yasinnya Ustadz sudah meninggal dunia." Nah, ini keliru, ya. Jadi bukan Yasinnya yang menyebabkan meninggal, itu memang sudah waktunya meninggal dunia. Yasin itu dibacakan tujuannya adalah untuk meringankan sakaratul maut, ya. Maka dibacakanlah surah Yasin. Ulama sepakat, hadirin jemaah rahimakumullah, ulama sepakat membacakan Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut. Ini hukumnya sunnah, sepakat, ya. Misalnya seorang istri minta kepada suaminya untuk bacakan Yasin. Pah, ayah, tolong bacakan saya surah Yasin, sepertinya saya mau meninggal dunia ini." Ayahnya semangat, "Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal." Subhanallah. Adapun membacakan Yasin, Bapak Ibu, untuk orang yang sudah meninggal, nah ini kemudian terjadi khilaf, ya, terjadi perbedaan pendapat. Yang berbeda pendapat itu kan ulama. Kalau kita ini beda pendapatan, betul nggak? Nah, baik jemaah rahimakumullah. Jadi masalah kapan kita meninggal dunia tidak usah dirisaukan. Kita sudah punya catatan masing-masing, sudah punya kalender masing-masing. Kemudian sebab kita meninggal dunia juga tidak usah dirisaukan, karena sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena musibah alam, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal ya tidak sakit, tidak ada musibah apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Kemarin masih kita lihat senyumnya, tapi tiba-tiba dapat kabar bahwa si Fulan bin Fulan
telah meninggal dunia. Baik. Kemudian masalah di mana kita akan meninggal dunia, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang meninggal di rumah pribadinya, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di perjalanan, hadirin, ya. Mungkin karena kecelakaan, atau ada yang meninggal saat nyetir mobil. Kan? Saat nyetir mobil tiba-tiba mobilnya diam, ternyata orangnya meninggal dunia. Ada yang meninggal, terakhir saya dapat kabar di media sosial itu seorang anggota DPR kalau tidak salah. Hati-hati ini. Meninggal di parkiran, ya. Tapi karena beliaunya orang yang soleh, insya Allah, ya, Ustaz Rahmat ini insya Allah meninggalnya di tempat yang mulia. Amin. Ada juga yang meninggal di tempat-tempat mulia, hadirin. Seperti di majelis ilmu, ya, di masjid. Meninggal ketika datang ke masjid, sujud kepada Allah, lalu dia meninggal dunia. Ada juga yang meninggal dalam keadaan taklim, mengajar seperti ini. Ya, saya ada dosen di UIN Malang, ya. Saya S2-nya di UIN Malang, Bapak Ibu. Itu ketika mengajar, baru membuka pembelajaran, ya, beliau ucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau ucap kalimat syahadat, lalu beliau tertunduk, ya. Dikira oleh mahasiswanya tidur, ya, tapi ternyata meninggal dunia. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan yang terbaik dan di tempat yang terbaik. Tapi di mana kita meninggal dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Di masalah kapan, sebab, di mana, ini sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Sehingga tidak usah kita risaukan itu. Yang harus kita pikirkan dan harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada akhirnya. Di awal bagus, di pertengahan bagus, kalau di akhir tidak bagus, percuma, hadirin. Ya. Memang idealnya itu di awal, pertengahan, kemudian di akhir bagus. Nah, cuman bagusnya di akhir ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, itu juga dipengaruhi oleh bagusnya di muqaddimah, di awal. Karena ulama mengatakan husnul bidayah, husnul nihayah. Bagus di awal, maka bagusnya di awal itu akan mempengaruhi seseorang untuk memiliki akhir hidup yang bagus, yang baik, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, untuk mendapatkan husnul khatimah itu tidak cukup hanya berpangku tangan, duduk manis dan sebagainya. Harus ada perjuangan, harus ada usaha, ya. Ini dalam bahasa agamanya disebut dengan badlul asbab, melakukan sebab, harus melakukan ikhtiar. Tidak cukup hanya berpangku tangan, hadirin, ya. Apa saja sebab-sebab atau ikhtiar yang dapat kita lakukan, yang itu menjadi sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama adalah bid-du'a, banyak berdoa kepada Allah, memohon husnul khatimah. Bagaimana Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah kalau kita tidak pernah minta kepadanya, ya. Berdoalah kepada Allah sebagaimana yang kita ikrarkan di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta. Nah, di situ meminta, hadirin, ya, diganding dengan ibadah. Artinya apa? Permintaan yang paling baik itu adalah ketika kita meminta dimudahkan dalam urusan akhirat. Makanya Nabi kan mengajarkan doa kepada kita itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta husnul khatimah. Doa
ini banyak disebut dalam Quran ya. Pertama, doa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan sekelas Nabi Yusuf, seorang nabi dan rasul masih minta husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Ya. Ulama saja bukan. Lalu kita jarang berdoa atau bahkan tidak berdoa minta husnul khatimah kepada Allah. Ini dalilnya ada di surah Yusuf ayat 101. Surah Yusuf dari awal sampai akhir hanya menceritakan satu kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ada sebagian orang menyebut siapa yang membaca surah Yusuf ketika hamil maka akan diwariskan anaknya akan cakep seperti Nabi Yusuf. Itu tidak betul, hadirin. Cantik, cakep itu karena keturunan biasanya. Tapi ada dengan kondisi-kondisi tertentu, orang tuanya cakep, ibunya cakep, ayahnya cakep, ya, tapi anaknya tidak cakep. Mungkin dia mengikuti pamannya atau kakeknya, ya. Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf 101 Allah menggambarkan doanya Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Hafal? Lalu yang hafal panjenengan ini doa apa? Doa tidur. Kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani. Rabbi, Tuhanku. Qad ataitani minal mulki. Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan. Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi raja di Mesir. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan kau telah mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Yusuf di akhir doanya beliau meminta kepada Allah husnul khatimah. Seakan-akan beliau berkata, Bapak Ibu, ya Allah, kerajaan yang sempurna tidak ada gunanya, ilmu mimpi yang sempurna juga tidak akan ada gunanya apabila aku wafat dalam keadaan tidak baik. Maka di akhir doa Nabi Yusuf memohon kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya tunduk kepada Allah. Wafatkan aku dalam keadaan tunduk kepadamu ya Allah, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan aku kelak di akhirat bis salihin, bersama orang-orang saleh. Nah, redaksi doa yang sesungguhnya di dalam ayat ini adalah yang terakhir, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Hafal enggak? Coba biar ada dapatnya panjenengan ngaji nih. Tawaffani musliman wa alhiqni. Kok kedengaran solihin saja? Solihin. Baik. Atau doa yang ada di surah Ali Imran ayat 193, Bapak Ibu. Nah, ini insyaallah ayatnya masyhur ini ya. Karena sering dibaca oleh para imam. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, sedangkan doa yang biasa dibaca oleh sebagian orang, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah, itu doa ya bukan dari Nabi SAW. Saya tidak tahu siapa ulama yang telah mengajarkan doa itu, tapi doa itu bagus ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Meminta husnul khatimah.
Kemudian hadirin jamaah sekalian, husnul khatimah ini kan masih umum. Akhir yang baik itu kan masih umum. Ada sebagian orang langsung menentukan seperti apa akhir yang baiknya. Langsung dia minta kepada Allah. Ya Allah, ada yang minta kepada Allah wafat dalam keadaan sholat. Dia sudah minta kepada Allah. Ya. Ketika dia mungkin memasuki usia 50, 60, ya, dia sudah minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sholat. Sehingga tidak ada yang paling dia cintai dalam hidupnya melebihi daripada sholat. Ya, sholat, ketika dia sholat ada perubahan yang begitu luar biasa pada hatinya. Ya. Ada juga yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Dan Allah sudah kasih ilham, ya. Allah sudah kasih petunjuk sebelumnya. Sehingga ada sebagian orang sebelum berangkat haji sudah bawa kain kafan. Ya. Itu kan ada cerita demikian. Sebelum berangkat haji sudah bawa kain kafan, hadirin. Jadi begini, manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Likulli mri'im ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia niat mencari kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan kebaikan. Kalau dia niat mencari keburukan, Allah akan mudahkan, Bapak Ibu. Seperti kisah yang pernah terjadi kepada Buya Hamka, ya. Itu ulama mana beliau itu? Pontianak apa Sumatera itu? Oh, Pontianak saya hadirin. Nah, Buya Hamka pernah didatangi seseorang. Buya, saya kemarin dari Amerika, mohon maaf, dari Arab Saudi, saya melihat kok ada pelacur ya di sana. Kata Buya Hamka, loh saya kemarin dari Amerika tidak lihat pelacur. Nah, pelajarannya apa, Bapak Ibu? Manusia itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai niatnya. Kalau kami di pesantren menyebutnya masyhad, sudut pandang, ya. Apa yang dia pikirkan, itulah yang akan dia temui, ya. Kalau kita berpikir yang positif, berpikir yang baik, mencari yang baik, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita berpikir negatif, mencari yang buruk, ya, maka sehari-hari yang kita temukan dan yang kita lihat itu adalah keburukan. Sama kalau ada seseorang niat banget, ya Allah, sampai dia minta kepada Allah ingin wafat dalam keadaan sholat, ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan lalu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sholat, ya. Ada juga orang yang wafat dalam keadaan ta'lim, mungkin dia minta kepada Allah wafat dalam keadaan demikian. Baik, jadi untuk meraih husnul khatimah, pertama adalah doa. Yang kedua, jadilah orang ikhlas dalam beramal. Ikhlas, hadirin. Ikhlas akan membawa kebaikan dan keberkahan, terutama bagi akhir hayat seseorang. Itu keikhlasan, ya. Karena hanya orang ikhlas yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh syaitan. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua manusia, kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian dia bocorkan, setan membocorkan orang-orang yang tidak bisa dia sesatkan, yang tidak bisa dia pengaruhi. Siapa? Al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Karena setan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia hadir inda kulli syai'in min sya'nihi. Dari setiap kondisi manusia itu setan hadir. Ketika kaya, setan hadir. Ketika seseorang itu miskin, setan hadir. Ketika dia sehat, setan ada. Kemudian ketika dia sakit, setan juga hadir. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setan, dan itu momen yang paling penting dalam bagi mereka untuk mempengaruhi manusia, adalah ketika manusia itu akan meninggal dunia, yakni saat sakaratul maut. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, memohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh-pengaruh setan ketika meninggal. Wa'udzu bika an yatakhattabani syaitan indal maut.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengaruh-pengaruh setan, tipu daya setan kepadaku indal maut, ketika mati, ketika meninggal. Hadirin, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi orang ikhlas dalam beramal, insya Allah sampai kita meninggal dunia pun setan tidak akan mampu untuk mempengaruhi kita, ya. Kemudian yang ketiga, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, ucap yang baik, berfikir yang positif, berperilaku yang baik yang diridhai oleh Allah. Sebab kita tidak tahu kan di mana kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya. Maka dimanapun kita berada, jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bertakwa kepada Allah, ketika sendiri pun juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang kebanyakan manusia mereka terlihat bertakwa kepada Allah ketika dilihat oleh orang, tapi ketika sendiri mereka lupa untuk bertakwa, atau mereka meremehkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkhawatirkan jemaah rahimakumullah. Karena dalam hadis disebutkan, hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa pada hari kiamat nanti ada di antara umatku, kata Rasulullah SAW, dia datang kepada Allah membawa kebaikan ka'amthali jibalin tihamah. Kebaikan yang dia bawa menghadap Allah itu seperti gunung Tihamah, besar, hadirin. Kemudian Allah jadikan amalan-amalan mereka itu haba'an manthura, debu yang berterbangan, sia-sia. Sahabat takut kan ketika diceritakan seperti ini oleh Nabi, karena Nabi menyebutkan di antara umatku mereka datang kepada Allah membawa kebaikan yang banyak, seperti gunung kebaikannya, kata Nabi. Tapi Allah jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan. Sahabat takut, akhirnya mereka bertanya ke Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, ya Allah, sifatkan mereka kepada kami, jelaskan apa ciri-ciri mereka, kenapa mereka bisa mendapatkan perlakuan yang demikian di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sebenarnya mereka itu bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Mereka dari golongan kalian, artinya mereka umat Islam. Bahkan mereka itu satu kulit dengan kalian, ya. Satu kulit itu berarti sama-sama orang Arabnya, hadirin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Mereka puasa sebagaimana kalian puasa, mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Tapi ketika mereka dalam keadaan sendiri, intakahuha bimaharimillah, mereka meremehkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita takutkan, hadirin. Kita sudah membangun amal soleh, tapi ternyata amal soleh yang sudah kita bangun itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Nauzubillah min zalik, ya. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada, karena kita tidak tahu di bagian mana kita akan meninggal dunia. Kemudian yang keempat, tinggalkan kebiasaan yang buruk, ya. Yang masih punya kebiasaan yang buruk, masih dilakukan sampai saat ini, taubatlah kepada Allah, tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Karena ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ada orang yang mati dalam keadaan berjudi karena dia cinta banget sama itu. Ada juga orang yang mati dalam keadaan berzina karena dia tidak bisa lepas daripada perbuatan itu. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ya. Baik, kalaupun ada di antara kita yang terjebak dalam perbuatan maksiat, susah untuk keluar, hadirin, ya. Minimal hati ini mengingkari, ya. Jangan sampai ada perasaan cinta, senang kepada perbuatan itu.
mengingkari perbuatan itu. Nah, itu minimal. Sehingga pengingkaran itulah yang akan mendorong kita untuk pada akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah, ya. Selalu bertaubat kepada Allah. Nabi kita bertaubat sehari semalam tidak kurang daripada 70. Dalam hadis lain Nabi bertaubat sehari semalam 100 kali, hadirin. Nah, kita harus banyak taubat kepada Allah, karena salah satu tanda husnul khatimah itu sebelum dia meninggal dunia, dia dibuat oleh Allah menjadi orang yang bertaubat, suka beramal soleh. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan asalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan madu. Allah akan memberikan madu. Sahabat tanya ke Rasulullah, "Apa madunya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Yuwaffiquhullahu bi'amalin salih qabla mautih." Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh, bertaubat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan qabla mautih, sebelum dia meninggal dunia. Maka semoga Allah SWT memberikan madu kepada kita di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Allah ridhai kita, dan semoga apa yang kita pelajari menambah iman kita kepada Allah, dan semoga Allah memilih kita untuk mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.